chủ nhà. Thế nhưng đội tuyển Indonesia ít hơn đội tuyển Việt Nam phải đến gần 1 tuần, và phải tới ngày hôm qua thì đội bóng này mới hội Tiket untuk laga timnas Indonesia versus Vietnam ludes terjual pada Rabu 20 Maret 2024. Penggemar sepak bola di tanah air bak mengirim sinyal bahaya buat The Golden Star. Kabar ludes terjualnya tiket laga timnas Indonesia versus Vietnam semakin membuat The Golden Star berada di bawah tekanan. Kehadiran penggemar sepak bola di tanah air dapat membantu skuad Garuda meraih kemenangan perdana. Laga timnas Indonesia versus Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini sangat penting bagi kedua tim. Vietnam saat ini berada di posisi kedua dengan 3 poin, sementara timnas Indonesia masih belum mendapatkan kemenangan usai digulung Irak dan ditahan imbang Filipina. Tak pelak, para penggemar timnas Indonesia tentu sangat antusias untuk membantu skuad Garuda meraih kemenangan perdana. Mendengar kabar tiket yang sudah habis terjual, salah satu media Vietnam Soha.vn menyebut timnas Vietnam akan tertekan dalam laga mendatang, mengingat SUGBK mempunyai kapasitas sekitar 78.000 kursi penonton dan atmosfer yang luar biasa. Soha.vn juga melaporkan timnas Vietnam tambah kesulitan karena tidak bisa berlatih langsung di SUGBK. Diketahui Konfederasi Sepak Bola Asia melarang kedua tim untuk menggunakan stadion utama untuk menjaga keutuhan menjelang pertandingan. Pengumuman tiket terjual habis dilakukan lebih dari 1 hari sebelum kompetisi kedua tim berlangsung. Stadion Bung Karno berkapasitas hampir 80.000 kursi, sehingga habisnya tiket akan menjadi tekanan besar bagi tim Vietnam, ujar Soha.vn. Marcelino Ferdinand siap berjuang maksimal ketika menjamu timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis mendatang. Duel ini diakui pemain KMSKDNZ tersebut sebagai ajang pertaruhan harga diri sesama negara ASEAN. Persaingan Indonesia dan Vietnam selalu jadi laga yang ditunggu-tunggu pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya selama ini posisi Golden Star Warrior selalu lebih superior ketimbang skuad Garuda. Meski demikian, sepak bola Indonesia terus berkembang dan kualitas pemain merah putih pun meningkat pesat, terutama sejak dilatih Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan jeli menemukan potensi-potensi luar biasa yang menjadikan Indonesia kini sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Salah satu bukti nyata adalah saat Indonesia mengalahkan Vietnam di semifinal SEA Games, serta baru-baru ini timnas senior menaklukkan Vietnam di Piala Asia 2023. Catatan ini menjadikan pertandingan mendatang semakin memanas karena ada pertaruhan harga diri dari kedua tim. Ya, mungkin lebih pressure juga, apalagi kita sesama ASEAN, jadi harga diri juga. Terus kita juga enggak mau kalahkan sesama ASEAN, dan kita sering ketemu Vietnam juga. Kita putus rekor yang jelek waktu di Piala Asia. Sebelum-sebelumnya saya ketemu juga sering kalah. Ya, kita coba mempertahankan dan kita mengusahakan yang terbaik untuk Indonesia, jelas Marcelino Ferdinand. Kiper PSIS Semarang Adi Satrio meminta maaf ke pelatih timnas Indonesia Sintayong. Adi Satrio merasa bersalah karena tidak bisa membela timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2023 lalu. Pada saat itu, Adi Satrio sempat mendapatkan panggilan timnas Indonesia buat Piala AFF, tapi tak bisa bergabung. Adi tidak bisa bersama timnas Indonesia karena klub PSIS Semarang memutuskan untuk tidak melepasnya ke timnas Indonesia. Meski begitu, Adi Satrio akhirnya kembali mendapatkan panggilan bersama timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesempatan bertemu Sintayong di tempat latihan dimanfaatkan Adi Satrio untuk meminta maaf. Meski Adi memang tidak bisa melakukan apa-apa jika klubnya tidak mau melepasnya ke timnas Indonesia, menurut Adi meminta maaf langsung pada pelatih Sintayong merupakan bagian dari etika. Setelah Adi membeberkan apa kendalanya, Sintayong memaafkan dan memaklumi apa yang terjadi padanya. Saya mau minta maaf sama beliau terkait AFF kemarin, saya tidak dilepas dari klub. Saya meminta maaf secara pribadi karena tidak datang.
Etika bagian dari respect, bagian dari menghargai. Saya minta maaf karena tidak datang pada saat pemanggilan. Saya kasih tahu kendalanya, Coach Shin juga sudah memaafkan. Terus saya bilang ke beliau, saya tidak akan mengulanginya lagi. Coach Sintayong mengerti tentang masalah di klub dan timnas, jadi dia memaklumi, ungkap Adi Satrio. Meski telah dimaklumi Sintayong, Adi merasa serba salah dan dilema karena tak bisa memenuhi panggilan timnas. Dia pun masih kepikiran sampai sekarang tidak bisa membela timnas Indonesia di kompetisi antar negara Asia Tenggara tersebut. Adi Satrio menjadi satu dari 3 penjaga gawang yang dipanggil Sintayong buat kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Adi, ada 2 kiper lagi yang memperkuat timnas Indonesia, yakni Muhammad Riyandi dari Persis Solo dan Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Bek timnas Vietnam Doan Van Hau meremehkan pemain naturalisasi timnas Indonesia menjelang pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, Vietnam akan melawan timnas Indonesia dalam 2 laga di babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi atau keturunan untuk melawan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil pemain keturunan yang bermain di Eropa seperti Tom Hey, Ragnar Oratmangun, Nathan Joe, J.I. Jess, Rafael Struijk, Ipar Jenner, Sandy Walsh, dan Justin Hubner. Untuk Justin Hubner akan memulai karir sepak bolanya di Asia bersama klub Jepang Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolverhampton. Sejatinya ada 2 pemain keturunan yang dipanggil dalam daftar awal, yakni Jordi Amat dan Elkan Bagot. Akan tetapi keduanya tidak masuk skuad akhir karena cedera. Timnas Indonesia sangat diunggulkan dalam laga kali ini, apalagi timnas Indonesia kedatangan Tom Hey yang dinilai bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Namun hadirnya Tom Hey di timnas Indonesia nampaknya jadi bahan ejekan bagi pemain kontroversial Vietnam, yakni Doan Van Hau. Doan Van Hau menilai timnas Vietnam tidak perlu inferior dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ia hanya memandang sebelah mata kualitas pemain naturalisasi Garuda. Doan Van Hau sendiri tidak masuk timnas Vietnam karena cedera. Jika pemain-pemain itu memang bagus, mereka akan mencoba bergabung dengan tim Belanda atau negara lain yang latar belakang sepak bolanya maju di Eropa daripada Indonesia. Pemain naturalisasi itu hanya di level Asia Tenggara dan tim Vietnam bisa bermain sepenuhnya. Kami tinggal turun ke lapangan dan berjuang keras, ujar Doan Van Hau. Doan Van Hau sebelumnya juga tidak masuk dalam skuad Vietnam di Piala Asia 2023 karena masalah yang sama, yakni cedera. Pada Piala Asia lalu, Vietnam kalah dengan skor 1-0 dari timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia J.I. Jess mengatakan penampilannya yang tampil reguler di klubnya Venezia sangat membantu adaptasinya bersama timnas Indonesia. Sejak kepindahannya di klub yang bermarkas di Stadion Perlugi Penjo pada Juli 2023 lalu itu, J.I. Jess telah tampil 18 kali di semua kompetisi dengan 7 clean sheet dan total menit bermain 1.514 menit bermain untuk mengantarkan klubnya bersaing di papan atas Serie B Italia. Bek 23 tahun itu sempat melewatkan 13 pertandingan Venezia musim ini karena menderita cedera, dan setelah pulih, ia langsung kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih Paolo Vanoli di jantung pertahanan Venezia. Bek bertinggi 1,9 meter itu juga sangat terbantu dengan pola permainan di Venezia yang memainkan formasi 3 bek sejajar, di mana formasi ini adalah formasi yang kerap diterapkan pelatih Sintayong di timnas Indonesia. Tentu saja itu membantu Anda mengetahuinya karena Anda mendapatkan irama dan saya bermain setiap minggu 90 menit. Itu membantu tentu saja, menurut saya itu bagus. Ya, Venezia dan Indonesia sama-sama bermain dengan 3 bek. Jadi saya rasa itu cukup membantu karena saya tahu apa yang diinginkan pelatih dan sistem permainan seperti apa yang diinginkan. Jadi itu sangat membantu, ujar J.I. Jess. Lebih lanjut, ia sangat antusias dan tidak sabar menunggu debutnya yang sudah di depan mata ketika Indonesia akan berlaga melawan Vietnam.